Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya senang dapat kesempatan sekali lagi berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan juga ditopang oleh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami semua berani hidup taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mari saya ajak saudara-saudara semua untuk buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya akan baca beberapa ayat yang tertulis pada Yohanes pasal 4. Saya mulai dengan ayat 3, lalu ayat 4, kemudian saya akan lompat ke ayat 7 sampai dengan ayat 10, lalu kemudian saya akan lompat lagi ke ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau Bapak dan Ibu semua sudah siap, mari saya baca Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Alkitab bilang ini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mari, saya ajak saudara kembali ke ayat yang tadi awal kita baca, ayat 3. Di situ Alkitab bilang, Yesus meninggalkan Yudea untuk menuju ke Galilea. Lalu di ayat 4 Alkitab bilang begini kan, ia harus melintasi daerah Samaria. Begini Bapak Ibu, yang dikerjakan oleh Yesus hari itu nggak umum. Sebab begini, orang-orang Yahudi yang dari Yudea mau pergi ke Galilea, mereka punya rutenya mereka sendiri. Dan semua orang akan melewati rute yang itu. Biasanya begini, dari Yudea mereka akan turun ke lembah Sungai Yordan, dan setelah tiba di lembah mereka akan belok ke arah utara untuk menuju ke Galilea. Itu rute yang biasanya ditempuh oleh orang Yahudi. Nah, hari itu di ayat 4 Alkitab bilang, Yesus tempuh rute yang beda sama sekali. Rute yang Yesus putuskan untuk tempuh adalah begini, Yudea, Samaria, baru Galilea. Artinya kan begini, ini nggak umum nih, pasti ada alasan. Nah di ayat 4 Alkitab bilang begini,
ia harus. Itu alasannya. Kenapa dia nggak tempuh rute pada umumnya? Kenapa dia aneh sendiri, quote and quote? Kenapa dia memutuskan untuk lakukan tindakan yang berbeda dari orang Yahudi pada umumnya? Ternyata Alkitab bilang, karena ia harus. Bahasa Inggrisnya bilang must, needs. Nah, kata harus itu kalau dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, itu menggunakan kata dei. Kata dei atau harus itu artinya adalah begini, keharusan yang mengikat. Pertanyaannya adalah begini, keharusan yang mengikat bagaimana? Ini siapa yang haruskan? Sampai Yesus ada dalam keadaan terikat dengan keharusan itu. Nah, kalau saudara kembali membaca Yohanes pasal 4 ayat 34 yang tadi kita sudah baca, jelas-jelas kita tahu kan, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendaknya Bapakku dan memastikan bahwa kehendak itu selesai. Jadi kalau ditanya begini, ini keharusan siapa yang buat? Sehingga pada akhirnya Yesus terikat dengan itu keharusan. Sederhana, Bapa yang buat. Berkaitan dengan Bapa punya kehendak. Berarti ini yang harus kita pahami, bahwa Yesus dari sejak awal telah mengikatkan dirinya begitu rupa dengan Bapa punya kehendak. Bapa punya kehendak itu prioritas inti. Karena Bapa punya kehendak adalah prioritas inti, maka Yesus terikat kepada realita itu dan tidak ada cara lain selain begini. Dia harus menyelesaikan keharusan itu. Amin. Makanya coba lihat, dia nyimpang aja tuh dari rute yang pada umumnya. Nah, apakah harus? Atau bahasa Yunani bilang dei. Kata harus pengertian yang kedua adalah begini, kebutuhan yang terletak pada sifat kasus. Jadi kenapa Yesus melintasi Samaria? Ini bukan sekedar karena dia terikat dengan sebuah keharusan, tetapi Alkitab bilang ada sebuah kebutuhan yang sifat kasusnya itu begitu mendesak, sehingga memang kebutuhan itu harus dijawab. Jadi coba saudara lihat, Jesus himself itu driven itu oleh apa? Keharusan yang mengikat dirinya untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Yesus juga begini, memposisikan dirinya untuk melihat bahwa kehendak Bapa itu, karena kehendak Bapa adalah sesuatu yang inti, ini ada sebuah kebutuhan yang harus dijawab, gitu loh. Nah, karena alasan inilah mengapa sampai Yesus memutuskan untuk ya sudahlah, kasih biar saja. Orang lain putuskan dari Yudea ke Galilea, ikuti rute pada umumnya, kalau saya enggak. Saya akan pilih rute yang berbeda. Karena yang jauh lebih inti bagi saya adalah Bapa punya kehendak. Ini bukan persoalan kebiasaan, ini bukan persoalan ikut orang kebanyakan, ini adalah persoalan pemahaman Yesus tentang Bapa punya kehendak, kehendak Bapa adalah inti, kehendak Bapa adalah prioritas, ini sebuah kebutuhan dan sebuah keharusan yang harus segera dipenuhi dan dikerjakan oleh Yesus. Amin. Nah, kemudian coba saudara pindah ke ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, coba saudara pertimbangkan ini baik. Di ayat yang ke-7, Alkitab bilang begini, yang memulai pembicaraan adalah Yesus. Kalimat apa yang Yesus ucapkan? Ini yang Yesus ucapkan, berilah aku minum. Tahukah saudara bahwa sekalipun cuman merupakan rangkaian dari 3 kata, tapi 3 kata ini sebenarnya adalah 3 kata yang adalah obat bagi persoalan yang nanti akan kita temukan gitu tentang realita hari itu. Jadi perhatikan ini baik. Ada kehendak Bapa yang harus diutamakan. Nggak usah ikut kata orang, nggak usah mengerjakan apa yang pada umumnya orang setujui. Prioritas utama adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Lalu di ayat 7 ini Alkitab bilang, Yesus yang bicara terlebih dahulu, as a Jews, sebagai orang Yahudi. Nah, kan tadi saudara dan saya sudah baca di ayat yang ke-9, kalimat terakhir, Alkitab sudah bilang tuh, bahwa orang Yahudi itu nggak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi memposisikan diri mereka superior. Mereka melihat orang Samaria sebagai bangsa kafir, lebih rendah dari mereka.
Orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Apapun yang disentuh oleh orang Samaria tidak mungkin akan disentuh oleh orang Yahudi. Sebab bagi orang Yahudi sebagai bangsa kafir, apapun yang disentuh oleh orang Samaria dan kemudian orang Yahudi sentuh, itu akan menajiskan orang Yahudi. Makanya hari itu waktu Yesus ngomong, "Berilah aku minum." Bahasa saya ya Pak, Ibu, bahasa saya. Ini perempuan jelas-jelas kaget. Satu, ada urusan apa ini Yahudi? Satu nih, bicara dengan saya. Dua, sebentar, apa dia ndak salah minta minum dari saya? Kan persoalannya begini, kalau saya toh ambil air dan kasih air untuk dia minum, maka air yang dia minum akan dia minum dari wadah yang sudah saya pegang. Apakah dia tidak sadar bahwa kalau dia pegang wadah yang saya pegang, dia akan dinajiskan as a Jew, sebagai orang Yahudi? Makanya ini perempuan rada kaget. Kamu Yahudi minta air dari saya orang Samaria? Tahukah saudara bahwa apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus memang membuat dunianya ini perempuan mengalami keadaan upside down? Sesuatu yang pada umumnya terjadi, tiba-tiba menjadi tidak umum. Sesuatu yang sudah biasa dikerjakan, tiba-tiba menjadi tidak biasa. Karena apa yang Yesus tawarkan hari itu kepada ini perempuan? Hubungan. Yesus inisiator dalam hubungan. Dia tidak tunggu ini perempuan bicara lebih dulu. Dia yang bicara lebih dulu dengan ini perempuan. Dia mengabaikan realita dari superioritas Yahudi demi kepentingan begini, hubungan pulih. Tadi saya sudah bilang kepada saudara, Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Artinya kan begini, dari angkatan ke angkatan ada masalah yang terjadi di antara mereka, yaitu begini, telah terbangun benteng yang sangat tinggi yang memisahkan mereka, yang membuat komunikasi mereka berjarak, yang membuat hubungan mereka berjarak. Apa yang kemudian Yesus putuskan untuk kerjakan adalah begini, ingat tuh, alasan Yesus lintasi Samaria adalah untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Berarti kehendak Bapaknya adalah begini, Yesus harus menjadi inisiator yang begini, yang menawarkan hubungan lebih awal. Amin. Yang berbicara lebih awal, yang menjadi icebreaker lebih awal, yang tidak menghadirkan realita superior, yang tidak menghadirkan realita kami Yahudi yang paling benar, kamu Samaria kafir dan salah. Bukan itu kan yang menjadi berita utama yang ditawarkan oleh Yesus. Yang ditawarkan oleh Yesus adalah hubungan dengan cara kasih minum dong. Sudah? Setelah ini perempuan kaget, lalu kemudian di ayat 10, coba saudara perhatikan. Di ayat 10, ini kemudian yang terjadi adalah komunikasi berlanjut. Jadi, berilah aku minum, itu cuma kalimat pembuka tuh, yang pada akhirnya masuk menerobos untuk menggugurkan benteng yang sudah bergenerasi lamanya. Itu terbangun dengan solid. Itu runtuh itu dengan cara komunikasi mulai terbangun. Yesus mulai berbicara. Di ayat 10 ini yang Yesus bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, 1, 2. Jikalau engkau tahu siapa dia yang sedang bicara sama kamu, tentu saja kamu akan minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Coyangkan di ayat 10, untuk menjawab ini perempuan punya pertanyaan besar. Kok bisa ya? Yahudi loh yang selama ini bikin masalah dengan kita. Yahudi loh yang mengangkat diri lebih tinggi dari kita. Yahudi loh yang bangun benteng begitu tinggi sehingga pada akhirnya hubungan di antara kita udah nggak ada lagi. Lah Yahudi yang ini beda. Ditawarkan hubungan. Tapi ini tuh rada aneh buat sayanya gitu sebagai perempuan Samaria. Dan ini yang Yesus jawab, seandainya kamu tahu tentang karunia Allah. Berarti kan Yesus lagi bilang, tahu nggak sih bahwa karunia Allah lagi bermain di antara kita nih? Kasih karunia lagi bermain di antara kita. Kalau tidak ada kasih karunia,
tidak mungkin ada yang disebut dengan begini, obat bagi sebuah hubungan. Kasih karunia lagi bermain-main di antara kita nih. Kalau kasih karunia tidak bermain di antara kita, hubungan kita nggak mungkin pulih. Dengan kata lain kan ini yang Alkitab bilang, pemulihan sebuah hubungan terjadi karena ada orang yang memprioritaskan kehendak Allah. 2, terpulihkannya sebuah hubungan itu terjadi karena ada orang yang membiarkan kasih karunia bermain di antara dia dan orang lain yang ternyata sedang mengalami masalah dalam hubungan dan masalah di dalam komunikasi. Ini yang perlu kita pertanyakan ulang berkaitan dengan diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. 1, bagi kita, kehendak Allah dalam hidup kita adalah prioritas inti enggak? Sehingga terhadapnya kita terfokus untuk upaya begini, ini harus diselesaikan. Nah, kita udah belajar, kehendak Allah adalah hubungan harus pulih, komunikasi harus berjalan lancar. Kedua, apalagi benteng yang sudah berdiri sangat tinggi, yang kemudian kalau orang lihat, orang akan menarik kesimpulan, sudahlah, 7 turunan ke depan mereka punya hubungan nggak mungkin bisa pulih seperti sedia kala. Hubungan mereka nggak mungkin bisa manis lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, pahamilah bahwa ketika saudara dan saya lebih memilih untuk memprioritaskan kehendak Allah dalam hidupnya kita dan terfokus kepada upaya selesaikan Tuhan punya kehendak dalam saya punya hidup, berarti yang akan kita buat, Bapak Ibu, adalah pilihan yang akan kita mainkan adalah hubungan harus pulih. Jadi inisiator yang memulihkan sebuah hubungan, mulailah berkomunikasi, jangan tunggu orang memulainya. Makanya saudara masih ingat Paulus bilang apa dalam kitab Roma? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jangan tunggu orang yang ambil inisiatif untuk hubungan pulih. Saudara dan saya yang mengaku sebagai orang yang cinta Tuhan, yang mengaku bahwa kehendak Tuhan adalah prioritas inti dalam saya punya hidup, kehendak Tuhan harus saya selesaikan. Nah, saudara dan saya adalah orang yang paling tepat untuk menjadi begini, inisiator dalam sebuah hubungan, komunikator dalam sebuah hubungan, orang yang lebih terfokus kepada begini, berani membuang superioritas, berani membuang pilihan-pilihan yang pada umumnya orang kerjakan, mempertahankan ego, kita berani buang demi kepentingan begini. Hubungan jauh lebih inti dari ego, hubungan jauh lebih inti dari masalah yang pernah timbul atau yang sedang timbul di antara kita, siapapun yang terhadap mereka kita sedang bermasalah. Coba pertimbangkan ulang, saya tipikal yang memprioritaskan Tuhan punya kehendak nggak? Tapi yang kedua, coba pertimbangkan ini, saya adalah tipikal orang yang membiarkan kasih karunia bermain dalam saya punya kehidupan nggak? Sehingga pada akhirnya saya menjadi tipikal orang yang menyadari betul Tuhan sudah memberikan kasih karunia sangat hebat untuk saya punya kehidupan. Karena Dia memberikan kasih karunia sangat hebat bagi saya punya kehidupan, that's why saya memutuskan untuk lepaskan kasih karunia dalam hubungan apapun yang saya terlibat di dalamnya. Bapak Ibu semua kita tahu bahwa begini, Yahudi salah, tapi Samaria juga salah kan? Sama-sama salah. Tapi karena ini adalah persoalan Yesus yang bertindak sebagai seorang Yahudi hari itu, berarti kan isu inti yang sedang dibicarakan adalah begini kan? Ada kekuatan kasih karunia yang memang harus dilepaskan oleh keyahudian itu sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Sebesar apa kita menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya kita, seharusnya sebesar itu pula saudara dan saya berani melepaskan kasih karunia kepada orang lain, kepada hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, demi satu saja yang akan kita dapatkan: kesembuhan dalam sebuah hubungan dan terbukanya kabar baik yang akan menyehatkan hubungan yang kita ada di dalamnya. Makanya di ayat 10, saudara-saudara, ini kan yang Alkitab bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, lalu Yesus bilang, seandainya kamu tahu siapa aku, gitu, Yesus bilang, nanti kamu yang bakal minta air hidup, nanti kamu yang akan minta minum, dan aku telah memberikan, kalimat itu kan, aku telah memberikan air hidup bagimu. Coba bayangkan, permainan di dalam kasih karunia, membuka peluang bagi kabar baik, menyehatkan orang.
Coba pertimbangkan Bapak Ibu, pertimbangkan saudara-saudara terkasih. Kehendak Allah prioritas. Biarkan kasih karunia bermain dalam hubungannya kita, mengambil tempat sangat leluasa bermain dalam hidupnya kita. Supaya begini, dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, ada kabar baik yang diberitakan. Saudara, kabar tidak baik terbanyak merusak jiwa. Kabar baik itu menyembuhkan jiwa, menyembuhkan orang. Makanya apa yang kemudian Yesus tawarkan kepada ini perempuan adalah karunia Allah. Apa yang kemudian Yesus tawarkan kepada ini perempuan adalah kabar baik. Apakah kabar baik di atas sebuah kabar baik yang Yesus tawarkan kepada ini perempuan, bahwa antara kamu dan saya nggak ada masalah. Antara kamu dan saya masalah selesai. Dan ini terjadi karena kehendak Allah. Dan ini terjadi karena kasih karunia. Dan ini adalah kabar baik dalam sebuah hubungan. Amin. Coba. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 34 dan ayat 35. Ulang. Yesus bilang, makananku adalah kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara tentunya tahu bahwa waktu Tuhan percayakan kita lahir di bumi, hidup dan bergerak di bumi ini, Tuhan tentunya memberikan kepada saudara dan saya tugas, pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, Yesus bilang, Bapak punya kehendak, Bapak punya tugas, ini harus selesai. Ini yang kita perlu uji ulang tentang kita, Bapak Ibu. Begini, Bapak punya kehendak yang harus kita kerjakan. Semua kita tahu. Hidup kita di bumi terbatas. Alkitab bilang, puji Tuhan kita sampai kepada usia 70. Kalau lebih dari 70 itu pasti Tuhan tambahkan. Hidup kita terbatas di bumi. Ini yang Yesus bilang di ayat 34. Aku tahu Bapak punya kehendak, dan aku harus fokus untuk menyelesaikannya. Saudara dan saya hari ini tahu Tuhan punya kehendak dalam hidupnya kita. Apa itu? Selesaikan masalah dalam hubungan. Bangun kembali komunitas. Robohkan benteng yang terbangun sangat tinggi, yang membuat kita udah nggak manis lagi dalam hubungan. Bunuh semua jarak. Itu kehendak Bapa. Pastikan begini, selesaikan. Sebelum pada akhirnya waktunya kita selesai. Saya pikir sangat penting bagi kita untuk berkata kepada diri sendiri, selama Tuhan masih memberikan kepada saya kesempatan untuk hidup di bumi, mengerjakan Dia punya kehendak, hidup dalam karunia Allah, menikmati kabar baik dalam kerajaan Allah, maka saya akan terfokus untuk menyelesaikan apa saja yang merupakan kehendak Tuhan bagi saya punya kehidupan. Amin. Makanya kenapa coba, saudara lihat di ayat yang ke-35. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Coba lihat, Yesus bilang, kamu bilang musim menuainya 4 bulan lagi? Enggak. Musim menuainya enggak 4 bulan lagi. Musim menuainya itu terjadi sekarang. Dan Yesus bilang, lihat kamu punya sekeliling, ladang udah nguning. Lalu kalimat berikutnya bilang apa? Matang untuk dituai. Berarti kan Yesus lagi bilang, sebentar, kerjakan Bapak punya kehendak, jangan tunggu 4 bulan lagi. Lihat sekeliling. Pemulihan hubungannya harus dikerjakan sekarang. Karena apa coba? Ladang sudah menguning, udah matang untuk dituai. Hubungan ini harus dituai, hubungan manis harus dituai, hubungan yang sedap untuk dinikmati seorang akan yang lain di antara kita, itu udah siap untuk dituai. Jadi begini, jangan tunggu lagi 4 bulan. Persoalan dari kebanyakan orang dalam kaitannya dengan restorasi sebuah hubungan adalah kita suka pending waktu, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita suka bermain pending waktu. Kita suka memberi kesempatan bagi ego kita untuk bermain sambil berkata, tunggu saja dulu. Lebih baik
Dia yang datang lebih dulu dan pulihkan hubungan dengan saya, minta maaf ke keluarkan kata-kata atau bicara lebih dulu ke saya dulu ke, baru kemudian nih sudah, baru saya akan pulihkan hubungan ini. Ini yang Yesus bilang, ngapain tunggu 4 bulan lagi? Orang udah nguningnya sekarang kok, udah siap dituanya sekarang kok. Nah, kalau sampai buat kita kehendak Allah adalah prioritas dalam pertimbangan saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, harusnya kita setelah ini nih, kita akan selesaikan semua masalah hubungan yang di dalamnya yang kita temukan cuman begini, pahit aja. Tidak ada lagi harmonisasi, bahkan begini, tidak ada lagi pembicaraan seorang akan yang lain di antara kita. Loh, ladang udah menguning, gak usah tunggu 4 bulan, selesaikan sekarang, tuai sekarang. Amin. Puji Tuhan, waktu Yesus mengajarkan tentang hukum dalam kerajaan Allah, ini yang dia bilang. Hukum utama dalam kerajaan Allah adalah 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, and so akal budi. Berikutnya dia bilang, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara mau dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan? Ekspresinya sederhana, kerjakan Tuhan punya kehendak. Semua orang yang cinta Tuhan dan kerjakan Tuhan punya kehendak, naturally mereka akan cinta sesama manusia. Semua orang yang cinta Tuhan dan kerjakan Tuhan punya kehendak, naturally mereka tidak akan pernah membiarkan masalah dalam hubungan itu bertahan sampai 4 bulan, bertahan sampai 4 tahun, bertahan sampai 40 tahun, bertahan sampai 7 turunan, dan kita nggak peduli dengan pemulihan. Enggak, kita cinta Tuhan. Kita akan prioritaskan Tuhan punya kehendak. Kita akan tetap bermain dalam kasih karunia hebat yang Tuhan pertontonkan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang akan kita buat? Kita akan memutuskan untuk menjadi duta-duta pendamaian dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, supaya pada akhirnya orang bisa kenal bahwa it is true. Kita adalah anak-anak kekasih dari Bapa yang hebat, yang kehendaknya adalah memulihkan hubungan di dalam kehidupan. Amin. Prioritas Tuhan selalu hubungan. Prioritas Tuhan selalu manusia. Mari prioritaskan hubungan, prioritaskan manusia. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Biarlah kami bukan hanya dikenal sebagai pendengar-pendengar firman saja, tapi kami teruji sebagai orang-orang yang mengerjakan firman Tuhan di dalam seluruh ketaatan pada hidup tiap-tiap hari. Supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tolonglah kami, supaya kami berhasil menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai duta-duta pendamaian dalam hubungan apapun yang kami terlibat di dalamnya, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Sebelum kami akhiri, kami akan berdoa bersama-sama, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.